Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam produktif. Oke, yang pertama aku mau minta maaf tentang video sebelumnya yang di bagian akhir sound dan videonya itu nggak barengan. Nah, jadinya kayak ada miss gitu, ada yang suaranya hilang, ternyata di belakang suaranya. Jadi video ini aku janji akan ceritain semuanya kenapa aku sampai nggak bisa jalan pasca melahirkan. Nah, yang kedua adalah aku berterima kasih banget buat kalian yang menjaga perasaanku, penasaran selama ini nggak menanyakan karena benar-benar jaga perasaan aku daripada aku gimana-gimana baper atau gimana gitu. Jadi kalian gak menanyakan. Nah, kali ini aku akan jelasin, akan ceritain biar kalian gak penasaran lagi. Dan semoga video ini bisa jadi pembelajaran atau ya bisa kita ambil hikmahnya lah. Bisa jadi juga untuk pengalaman yang lainnya. Di video sebelumnya aku udah jelasin kalau aku MRI kan. Nah, MRI pertama kali aku itu di Dokter Surakarta. Ini dia rumah sakitnya. Dan hasilnya adalah A few moments later, 2 hours later. saraf kejepit. Dimana saraf kejepit itu, kata dokter, harusnya aku tetap masih bisa jalan. Akhirnya aku harus MRI lagi. Tapi aku nggak MRI. Aku milih alternatif lain. Aku udah sampai ke Jogja, Solo, Seruwen, Salatiga. Terus aku ke Pasuruan juga pernah. Terus Situbondo, aku juga pernah ke Situbondo juga. Pokoknya apapun kata orang aku coba. Yang di Malang juga aku udah pernah. Jadi semuanya udah aku coba. Sampai akhirnya aku di Malang MRI lagi di tengah-tengah kuliah itu. Pertama kali MRI aku di Persada, di rumah sakitnya. Alkisah, seminggu setelah melahirkan Askila, aku masih bisa jalan. Juga masih gendong Askila dan lain sebagainya. Tapi minggu kedua kaki kiriku tuh mulai berat. Udah diterapi, udah minum obat, udah digini gituin, pijat juga. Semua kata orang yang sampai dibalurin gitu loh. Sampai di minggu ketiga aku waktu kontrol dan harus terapi, aku pakai kursi roda. Minggu ketiga apa keempat ya, pokoknya aku nggak memaksakan diri menggunakan kakiku karena buat berdiri aja itu nggak kuat. Jadinya aku milih pakai kursi roda untuk mempercepat mobilitas. Di situ tuh pertama kali aku pakai kursi roda, rasanya aneh, dimana semua orang yang pakai kursi roda itu orang-orang yang udah tua, orang yang ada yang stroke lah, ada yang inilah, yang itulah gitu. Habis kecelakaan biasanya juga kan. Nah, tapi aku masih muda, terus habis gendong anak juga kelihatan kayak orang udah langsung ngerti gitu kalau habis ngelahirin. Tapi kenapa aku nggak bisa jalan? Orang-orang yang pada ngantri itu juga pada bertanya-tanya. Di sana itu ada juga yang udah 6 tahun habis lahiran, anaknya itu ikut ibunya kontrol ke dokter. Aku tanyain itu udah berapa lama nggak bisa jalan mbaknya gitu. Udah 6 tahun habis ngelahirin ini terus nggak bisa jalan sampai sekarang. Aku jadi kayak yang astagfirullahaladzim, semoga aku nggak kayak gitu. Terus waktu di Solo juga dokternya bilang 3 bulan pertama kemungkinan sembuh dan jalan itu lebih cepat. 6 bulan, jadi tahapnya itu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Kalau udah 1 tahun itu untuk sembuh ke jalannya akan lebih lama. Sedangkan sekarang aku udah 4 tahun. Ya kayak gitulah.
Jadi tahun pertama aku nggak bisa jalan itu aku bener-bener berdamai dengan diri sendiri, kayak yang kenapa kayak gini, kenapa habis melahirkan, dan kenapa selama ini sakitnya udah kesini kesana tapi juga tanda-tanda sembuh nggak ada, justru malah sakit sana sakit sini. Aku setahun pertama itu tidur nggak bisa terlentang guys, tengkurap nggak bisa, sholat nggak bisa. Duh, mulai baper. Nah, sampai yang nyusuin aja tuh bener-bener cuman duduk terus naro askila diangkatin gitu baru aku susuin. Alhamdulillah hikmahnya penyakit ini ketahuan setelah aku nyusuin askila selama 1 tahun, itu hikmahnya. Jadi askila bener-bener dapat asi selama 1 tahun, itu aku bener-bener alhamdulillah banget. Dan MRI pertama hasilnya nih aku kasih lihat. MRI itu tugasnya untuk melihat yang kelihatan nggak. Nah ini nih yang di sini nih, ini masalahnya. Jadi di dalam tulang ini, aku kasih lihat dulu tulang belakang itu banyak banget ruasnya nih ya gambarnya ya. Nah di ruas-ruas ini aku kedapetan yang bagian antara leher dan tulang, jadi aku dioperasi tuh di sini. Berapa ruas ya, tapi yang dikasih bukan pen titanium, yang dikasih titanium itu 2 ruas kayak gini. Nah kenapa sampai dikasih titanium? Ini pen permanen, jadi dia menggantikan tulang aku yang dibedah sama dokter. Kenapa tulang yang dibedah? Karena di dalamnya ada tumor. Nah tumornya itu alhamdulillah nggak ganas, tapi aku harus bener-bener kerja keras untuk membunuh tumor itu. Teman-teman yang punya saudara yang punya pengalaman yang sama kayak aku, please komen di bawah. Kalian berobat kemana aja, minuman apa yang kalian minum, terus herbal atau kayak yang sebenarnya aku lagi nyari yang kayak kalau batuk kan kecap sama jeruk nipis tuh, pernah denger yang kayak gitu nggak? Nah kalau tumor tuh apa, misalkan jahe sama kunyit sama apa. Nah kalau kalian tahu hal yang kayak gitu untuk memperkecil atau bahkan menghilangkan tumor, please komen di bawah. Dan kalau punya amalan yang berhubungan dengan penyembuhan rasa sakitku juga, aku minta tolong kasih tahu aku ya. Kenapa aku sampai kayak gini? Sebenarnya belum terlalu, ini masih nahan ya. Pengen nangis juga sebenarnya. Karena Askila masih kecil, masih 3 tahun. Dia butuh aku. Aku nahan buat kuat. Aku kuliah sambil jadi istri iya, jadi ibu iya, ngerjain tugas iya, dioperasi iya, harus MRI berkali-kali. Dan waktu operasi pun tumornya nggak keangkat semua karena dia dekat dengan saraf, jadi nggak bisa keangkat semua. Nah itu yang bikin aku MRI lagi. Ini anehnya nggak ada rasa sakit, aku cuma menjalani hari-hariku, bahkan lebih sakit sebelum operasi dulu. Tapi aku nggak ngerti kenapa sampai kayak gini. Sampai yang pas aku memutuskan tetap kuliah S2 karena udah LPDP juga,
kayak memaksakan diri buat berdamai. Yang paling berat itu juga kadang waktu orang lihatnya aku mampu. Aku cerita ini bukan untuk pamer, juga bukan untuk wah, biar kita bisa sama-sama belajar. Aku tahu kok yang punya muskilah, yang punya masalah gak cuman aku di dunia ini. Bisa jadi kalian yang lagi nonton juga punya masalah, juga lagi diuji. Apapun ujian itu, bersihkan hati, tenangin hati, banyakin zikir, banyakin istighfar. Ayo kita sama-sama berjuang. Kalau kita diuji, tandanya Allah sayang kita kan? Jangan nyerah ya. Kamu wajib bahagia, gak boleh stres. Itu salah satu kunci buat sehat, dan aku juga lagi berusaha untuk itu. Demi aku, demi Askila, demi suamiku. Terima kasih sudah nonton. Semoga sehat selalu, bahagia, sukses, dan senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.